Saya cuma mau nanya aja, hukum tentang perpuluhan itu seperti apa, Kak? Itu aja sih, Kak. Ya perpuluhan kalau mau diberi silahkan, mau enggak juga enggak Enggak, gitu. apakah perpuluhan mengenai perjanjian bangsa Israel sampai sekarang itu masih ada apa tidak? Sepersepuluh untuk Untuk Tuhan. sekarang itu enggak lagi. Kenapa? Karena prinsip memberi itu adalah 2 Korintus 9 ayat 7. Kita harus memberi menurut kerelaan hati. Jadi kalau kita mau beri menurut kerelaan hati silahkan, mau enggak juga enggak apa-apa. Dan moral kita kepada Allah enggak diukur dari 10%. Iya. Ya. Jadi kamu mau kasih silahkan. Matius 23 ayat 23. Yang paling penting itu adalah belas kasih kepada sesama. Boleh nggak sih Kak Elia saya berikan kepada orang yang lebih membutuhkan? Boleh. Karena kan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu memberi orang ini, kamu sama memberinya kepadaku juga. Nah, kalau kita beri ke gereja, kita beri sama Tuhan kan? Nah, jadi kalau Iya. kita beri kepada orang lain, kita beri sama Tuhan nggak? Beri sama Tuhan juga menurut sabda Tuhan Yesus. Gitu loh. Jadi ya silahkan aja. Nggak ada paksaan jumlahnya harus berapa, tapi berapa yang didorong oleh hatimu sebagai ungkapan syukurmu atas kasih karunia Tuhan, silahkan lakukan itu tanpa paksaan, tanpa apa gitu. Jadi jangan larang orang beri persepuluhan, dan jangan hina orang yang tidak beri persepuluhan. Itu saja sebenarnya. Ya, Hmm. gitu. Jadi enggak, soalnya kan kemarin ada apa ya, pembahasan mengenai kayak gini kan, kayak Nah, apa, dia bilang gini, itu wajib karena apa 10% itu wajib gitu loh katanya kan. Intinya wajib gitu kan. Jadi aku bilang, setahu saya sih Tuhan itu bukan Tuhan yang miskin ya. Dia nggak perlu, gue bilang yang kayak gitu-gituan. Tapi ya persepuluhan itu digunakan mungkin lebih tepat satu pembangunan gereja, anak-anak, yatim piatu, para janda ya kan. Gue bilang gitu. Nah, ya itu tepat, tapi bagian Tuhan juga ada. Jadi gue bilang sebenarnya bagian Tuhan itu cuma satu sih, kita taat dan setia untuk menyembah Dia. Itu sudah menjadi ucapan syukur sangat luar biasa. Bagaimana menurutnya, persembahan menurut kita, Bapak? persembahan kita yang sejati adalah hidup kita. Ya, Roma 12 gitu. Jadi meskipun misalnya ada dia orang kaya, kaya banget gitu ya. Dia punya harta miliar-miliaran gitu. Dia berikan ke gereja banyak banget gitu. Tapi hidupnya dia nggak bener. Dia suka nyakiti orang. Nggak mau melayani Tuhan dengan perbuatan dan buah-buah hidup. Itu nggak berguna. Karena sama seperti orang Farisi yang datang ke bait Allah. Dan juga janda yang miskin itu. Orang Farisi itu bilang, Tuhan saya udah beri sekian, sekian, sekian. Dan janda itu bilang, Tuhan ampuni saya hanya bisa beri sekian. Siapa yang dibenarkan oleh Yesus? Janda itu. Jadi bukan tentang jumlah yang kamu beri, tapi hatimu yang kamu persembahkan memberi kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. kehidupan. Ya. Gitu. Itu ya. Boleh izin follow nggak Kak? Siapa tahu besok Kakak bisa mampir ke Oh boleh, Komalku, boleh. soalnya Ya, saya juga ada ibadah ya kan, tanya jawab. silakan, Boleh silakan Kak ya? ya. Aku follow Nggak ya. apa-apa. Yo, yo, yo. Follow back ya Kak ya. Baik, itu aja Oke. sih Kak. Shalom ya. Ya, shalom, shalom. Tuhan berkati ya. Amin. Ya. Kakak juga. Silakan Michael. Shalom. Ya, shalom, silakan. Menurut Kak Elia dulu, pandangan dari Alkitab soal naik turunnya iman kita itu gimana itu Kak Elia ya? Naik turunnya iman. Efesus 6 kan mengatakan begini Pak, bahwa perjuangan kita adalah melawan penguasa-penguasa yang ada di udara ini. Jadi dan kedagingan kita itu pasti ada kuat. Di dalam Tuhan, kita justru harus merendahkan diri setiap hari melalui apa? Kita doa sama Tuhan minta ampun dosa kita. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, ia adalah setia dan adil, jikalau kita mengaku dosa kita, ia pasti mengampuninya. Gitu. Jadi naik turun iman itu hal biasa. Kenapa? Karena dalam hidup ini pun kedagingan kita itu belum mencapai kesatuan yang sempurna dengan ilahi. Kita belum berteosis dengan yang ilahi itu. Jadi yang dapat binasa ini selalu menuntun dirinya untuk binasa sesuai dengan keinginannya yang membinasakan. Tetapi roh kita itu menuntun kita untuk datang kepada kebenaran Allah, untuk bisa berteosis dengan sempurna.
Nah, jadi naik turunnya iman itu biasa nggak? Itu hal biasa. Tetapi bentengi dirimu dengan apa? Pertobatan setiap hari. Minta ampun, rendahkan dirimu. Jadilah miskin di hadapan Allah. Mengakui ketidakmampuan kita, mengakui kerusakan kita, mengakui kebodohan kita di hadapan Allah. Yang dengan demikian, kuasa Kristus turun menaungi kita. Makanya Rasul Paulus bilang, sebab di dalam kelemahanku lah kuasa Kristus turun menaungiku. Jadi akui semua kelemahanmu di hadapan Tuhan, agar dengan demikian ia memberi kekuatan bagi kita yang memang tidak mampu untuk melakukannya. Gitu. Ya, jadi tetap semangat menghadapi yang begitu. Ya, Oke Kak. ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya Pak ya. 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 Silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Mau tanya Kak, Pak? saya ini orang Islam nih, Kak. Nah, Saya mau bertanya sama Kakak. Pertanyaannya gini, Kak. Kenapa di Israel itu kan Yesus alaihissalam itu kan lahirnya di Israel ya, di di negara Bethlehem. Israel. Bethlehem. Di Israel kan, Kak? Ya. Kenapa orang Israel itu tidak mengikuti Yesus, Kak? Israel yang mana dulu? Murid Yesus itu Iya. kan orang Israel. Itu kok berisik ya? Kamu ada di mana ya? Oh, bentar. Sudah, Kak? Tapi masih berisik. Ya, gimana, Kak? Ya? Masih berisik. Masih berisik ya? Itu di mana sih? Sabar. Nah, baru tenang. Ini keadaan surga ini hening. Kalau seperti tadi kayak di padang gurun. Coba buka mikrofonmu. Iya, Kak. Oke lah, silakan lah. Apa yang mau kamu tanya? Kenapa Tuhan Yesus itu lahirnya? Kenapa orang Israel banyak yang nggak menerima Yesus begitu ya? Iya, Kak. Israel yang mana dulu? Soalnya bangsa Yahudi itu ada yang percaya Yesus, ada yang nggak percaya. Yang percaya Yesus disebut dengan Yahudi Mesianik. Murid-murid Yesus itu Yahudi semua. Rasul Paulus itu orang Yahudi dari Benyamin. Ya, jadi memang ada Yahudi yang percaya, ada Yahudi yang nggak percaya. Itu sama deh. Misalnya Arab itu kan nggak semuanya Islam. Ada juga Kristen Arab, Kristen Ortodoks Arab. Mesir itu juga nggak semuanya Islam. Ada orang Koptik, kan gitu. Jadi memang ada yang menerima, ada yang tolak. Oh ya. Oh, gitu ya, Kak. Mm-mm. Oh ya, terus ada yang di kitab Injil saya pernah baca, Kak. Saya tidak bisa, maksudnya ini apa, Kak? Saya tidak bisa berbuat apa-apa melainkan karena Bapakku di surga. Ya, itu bunyinya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, itu maksudnya apa? Itu tentang hukum diwiganda saksi. Jadi, karena dalam orang Yahudi ini begini, sebuah kesaksian, sebuah perkara dianggap benar, itu kalau ada dua saksi. Nah, Tuhan Yesus mau bilang begini, aku nggak bakal bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada yang menyaksikan aku. Nah, Bapakku di sorga dan Roh Kudus itu memberi kesaksian tentang aku ketika dia dibaptis. Dah, karena ada dua saksi yang adikodrati mengenai Kristus, yaitu Sang Bapa dengan Roh Kudus, maka Kristus itu dianggap sah dalam budaya Yahudi. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus itu nggak punya kemampuan apapun, nggak punya kemampuan gimana-gimana, enggak. Tetapi dia berkata bahwa aku nggak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, artinya apa? Bahwa dia mau mengatakan kepada orang Israel, ini aku loh, apa yang kuperbuat ini banyak yang nyaksikan. Bapakku dan Roh Kudus memberikan kesaksian tentang aku, dan bahkan orang banyak pun memberi kesaksian tentang aku. Makanya aku bisa dipandang sebagai orang yang berpengaruh. Sama seperti misalnya kamu ke pengadilan. Itu ibaratnya sama dengan kamu ke pengadilan. Kamu tidak punya dua bukti, ya kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Atau kamu nggak punya saksi, ya kamu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti. Nah, Tuhan Yesus berkata, aku nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada yang menyaksikan aku.
Nah, tetapi karena Bapa dan Roh Kudus bersaksi mengenai Kristus, maka dia bisa berbuat apa-apa. Gitu maksudnya. Ya? Iya. Satu lagi Kak, satu lagi Kak. Ya, silakan. Ya, ada saya dengar Yesus berdoa kepada Bapa itu maksudnya gimana Kak? Ya, Yesus itu kan firman-Nya Allah yang menjadi manusia, kan? Betul nggak? Nah, dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman-Nya Sang Bapa yang menjadi manusia. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa. Jadi Yesus bukan berdoa kepada dirinya sendiri, tapi dia berdoa kepada Sang Bapa yang adalah sumber yang dari mana ia berasal. Gitu. Sama seperti kamu misalnya, kamu buat robot yang kamu ciptakan dari pikiran kamu, dan robot itu kamu buat bisa berbicara dengan kamu. Ya. Artinya itu firmanmu jadi robot, tapi robot itu firmanmu yang jadi robot itu berbicara dengan kamu. Gitu loh. Nah, Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang jadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia berkomunikasi dengan Bapaknya yang adalah sumbernya. Gitu. Jadi nggak ada salahnya. Iya Kak, makasih ya Kak. Oke. Kamu dari mana? Dari Malaysia ya kamu ya? Bukan Kak, Oh, dari mana berarti? dari Sumbar. Oh, dari Sumatera Barat. Orang Padang ya? Iya Kak, Kakak orang mana nih? Saya dari Jakarta. Oh Jakarta, Oke oke lah, Kak. oke. Ya. Lalu ya. Makasih Kak. Oh, ya. Dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Onius. Thank you teman-teman ya. Onius, udah 1 juta, keren, mantap. Onius, Siap. Oke, baik siap Pak. Saya ini mau bertanya tentang apa Musa yang Musa itu katanya apa Islam itu yang mau bertanya, karena kan kalau dilihat dari sejarah kan macam apa ya, bukan bawa keluar bangsa 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 penduduk Meka dari tanah Mesir, tapi bangsa Israel. Tapi diklaim itu seperti apa? Diklaim menjadi Islam itu bagaimana Kak? maksudnya bagaimana Pak? Dalam Islam, hubungannya dengan Islam apa? Ini kan Musa kan diklaim sebagai orang Islam, tapi Oh, faktanya kan Musa tidak bawa keluar penduduk negeri Mekah, tapi bangsa Israel yang Musa bawa keluar. Jadi itu bagaimana menurut Kakak? ya itu kan cuma klaimnya mereka. Musa Muslim lah, Adam Muslim lah, dan lain Muslim ya, itu kan klaimnya mereka. Justru itu membuktikan bahwa Musanya mereka bukan Musanya kita. Adamnya mereka bukan Adamnya kita. Wong Adam Muslim kok, ya kan? Loh, Muslim aja baru ada di abad ke-7. Adam lah adanya di abad ke-berapa? Musa di abad ke-berapa, Pak? Muslim kan baru di abad ke-7. Gitu loh. Nah, si Musa abad ke-berapa? Si Adam abad ke-berapa? Kan gitu. Nah, jadi ya udah, mau gimana ya? Nggak ada tanggapan. Ya, tanggapan saya justru ya itulah yang membuat kita berbeda dengan mereka. Ya mereka kan kalau mereka bilang Musa itu Muslim lah, Adam itu Muslim, ya nggak apa-apa, itu iman mereka Pak. Tapi ya berarti itu Musa, Adam, dan yang lain-lain berbeda dengan imannya kita, kan gitu. Gak perlu lah dipaksa-paksa. Kalau kamu memaksa, kamu yang sakit. Ya karena kamu nggak punya data yang bisa untuk membuktikan dan juga mendukung itu. Gitu. Ya. Oke? Oke. Itu Pak. Ya, beda Musanya. Thank you ya teman-teman ya. Kalian tuh Malam Kak Elia. silakan. Kak Elia, kan di perjanjian baru itu kan ada mimpi tentang surga tingkat 3. Nah, apakah orang Kristen itu percaya ada surga itu ada 3 tingkat atau cuma 1 tingkat, Kak? Terima kasih.
Ya, surga itu dalam bahasa Yunani adalah Uranos, ya dalam bahasa Ibrani itu disebut Samayim. Dan dalam teologi Ibrani, ya sastra Ibrani ya saya bisa, bukan sastra juga sih, karena itu bukan tentang kesusastraan, tapi lebih kepada budaya ya, budaya orang Ibrani dalam paham mereka. Mereka percaya bahwa Samayim itu ada di Samayim itu Samayim itu punya dua arti. Bisa Samayim itu adalah langit dan Samayim itu di sana air. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 1 Bereshit bara Elohim et hashamayim et hashamayim ha itu kata sandang hashamayim vet haaretz. Nah, itu langit. Ya, tapi di ayat 2-nya itu samayim itu artinya air ya, samayim. Nah, dalam budaya orang Ibrani ada 3 langit itu. Samayim tingkat pertama, Uranos atau Uranon dalam bahasa Yunani, itu Uranos tingkat pertama itu adalah ini, burung-burung di udara ini, ya tempat-tempat pesawat terbang, itu langit pertama. Langit tingkat kedua adalah tempatnya planet-planet. Nah, langit tingkat ketiga itu adalah dimensinya yang ilahi. Gitu. Jadi kalau kamu tanya apakah memang ada 3 tingkatan surga dalam pengertian Uranos, ada gitu, atau Samayim itu ada, tapi mengenai di surga di dimensinya Allah itu nggak ada. Tapi yang akan kita terima di langit bumi baru itu mengenai upah. Jadi tingkatan surga yang didapatkan orang itu tidak berbeda-beda nanti di akhir zaman, itu sama, tetapi upah yang dia peroleh, mahkotanya itu berbeda-beda gitu, sebagai hasil dari pelayanannya dan juga pekerjaannya di bumi ini gitu. Itu yang berbeda. Tapi kalau tinggalnya kita semua sama, tinggal di langit bumi baru, cuma upahnya kita, mahkota kita itu beda-beda. Ada yang begitu terang seperti emas, ada yang seperti perak, ada yang seperti gitu. Ya. Makasih Kak. Boleh bertanya lagi Kak? Ya, satu lagi silakan. Satu lagi. Kak, kenapa di doa Bapak kami itu di akhirnya terbuka kurung sama tutup kurung Kak di Bapak kami? Itu karena dia ada di kodeks tertentu tapi tidak ada di kodeks lain. Dia ada di naskah yang satu tapi tidak ada di naskah yang lain. Sama seperti bagian doksologi, itu ada yang dipakai, ada yang nggak dipakai. Karena ada yang menganggap ini ada di naskah ini, ada tapi ini tidak ada di naskah yang ini gitu. Jadi dibuat buka kurungnya, itu maksudnya. Berarti tidak ada makna-makna rohaninya itu Kak? Enggak, karena dia ada di naskah tertentu. Misalnya dia ada di Sinaiticus tapi tidak ada di Vatikanus, atau ada di Vatikanus tapi nggak ada di Codex Bezae, atau ada di Codex yang lain-lain gitulah. Dia ada tapi nggak ada gitu. Jadi dibuka kurungi gitu. Oh gitu. Ya. Cukup Kak atau boleh tambah lagi? Satu lagi silakan. Kita. Satu lagi. Kak, kan di penciptaan tadi yang Kakak bahas itu tentang langit. Pada hari yang pertama Allah menciptakan terang, pada hari kedua Allah menciptakan kan cakrawala. Nah, cakrawala itu kan yang disebut langit dimicakan air di atas dan air di bawah. Nah, air di atas itu air hujan atau seperti apa Kak? Dan langit itu apakah langit yang biru ini atau langit yang tadi Kakak jelaskan? Terima Ya, kasih. betul air. Airnya itu hujan, air yang di bawah dengan air yang di atas. Air yang di atas itu air yang di awan itu, air yang di bawah itu yang di laut. Gitu. Kan cakrawala itu pemisah air dengan langit kan. Ya, makasih Kak, makasih banyak. Oke.